Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhayantisa, biasa dipanggil Tisa dengan NIM 2300522028. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok saya dengan tema metode pengambilan sampel. Berikut adalah anggota kelompok saya, yaitu ada Azizah, Suci Apelia, Tianandika, dan Vita Kurnia. Materi pertama yaitu teknik sampling. Teknik sampling terbagi dari dua, yaitu probability dan non-probability. Probability adalah teknik sampling di mana setiap anggota populasi mendapatkan peluang yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Contohnya yaitu sampel random sampling, proportional stratified random sampling, disproportional stratified random sampling, cluster, dan statistik dan systematic sampling. Selanjutnya yaitu ada non-probability, yaitu teknik sampling di mana setiap anggota populasi tidak mendapatkan peluang yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Contohnya itu sampling kenyamanan, sampling penilaian, sampling kuota, dan sampling bola salju. Selanjutnya yaitu teknik, saya akan menjelaskan yaitu teknik sampling probability, yaitu suatu cara mengambil sampel yang representatif, yaitu benar-benar dapat mewakili dari populasi dan dapat menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya. Ada dua macam teknik pengambilan sampel, yaitu teknik sampling, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Yang pertama, simple random sampling. Simple random sampling atau pengambilan sampel acak sederhana adalah cara pengambilan sampel dari anggota populasi dengan menggunakan acak tanpa memperhatikan strata atau tingkatan dalam anggota populasi tersebut. Hal ini dilakukan apabila anggota populasi dianggap homogen atau sejenis. Contohnya yang pertama, jumlah mahasiswa program studi pendidikan matematika di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FK Universitas Pekalongan tahun 2013. Yang kedua, jumlah guru matematika SMU 1 Palembang yang mengikuti pelatihan penulisan karya tulis ilmiah tanpa melihat status kepegawaian, pangkat atau golongan dan sebagainya. Yang ketiga, siswa kelas 7 SMP 1 Selong, Kabupaten Lombok Timur tanpa melihat status sekolah. Yang kedua, ada stratified random sampling. Untuk keperluan mengestimasi parameter populasi, rata, simpangan baku, varian dengan ketelitian yang lebih besar adalah dengan membagi populasi ke dalam beberapa kelompok. Masing-masing kelompok menjadi lebih homogen daripada keseluruhan populasi dan mengambil sampel dengan ukuran yang sudah ditentukan untuk masing-masing kelompok. Kelompok-kelompok dalam populasi yang dibagi ini disebut sebagai strata dan pengambilan sampel dari setiap strata atau tingkat ini disebut sebagai teknik pengambilan sampel berjenjang atau bertingkat atau berlapis. Contohnya yaitu seorang peneliti bidang kesehatan ingin mengetahui asupan gizi anak-anak sekolah dasar di Kota Pekalongan, usia dari 6 tahun sampai 12 tahun. Untuk itu diambil sampel sebanyak NI, misalnya 150 anak dari populasi 15.700 anak SD.
karena Kota Pekalongan terdiri dari 20 kecamatan dengan kondisi yang sangat heterogen, baik dilihat dari wilayah, status sekolah, jenis kelamin siswa, maka dilakukanlah sampling dengan teknik stratified random sampling dengan cara membuat strata atau tingkatan seperti berikut. Selanjutnya yaitu ada disproportional stratified random sampling. Adalah teknik pengambilan sampel di mana populasi dibagi menjadi beberapa strata atau tingkatan atau kelompok berdasarkan kriteria tertentu dan jumlah sampel dari setiap strata diambil secara tidak proporsional dengan ukuran strata tersebut di populasi. Rumusnya yaitu NH kecil sama dengan N besar H per N besar dikali N kecil. Keterangannya NH kecil yaitu disproportional stratified random sampling, N besar H yaitu total stratum populasi, N besar total populasi, N kecil ukuran sampel. Selanjutnya yaitu ada cluster. Cluster sampling adalah teknik pengambilan sampel di mana populasi dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil atau cluster dalam lalu dipilih secara acak dari beberapa cluster tersebut. Selanjutnya itu systematic sampling adalah metode pengambilan sampel di mana elemen pertama dipilih secara acak, lalu setiap elemen ke elemen berikutnya dipilih dari daftar populasi. Metode ini lebih efisien daripada pengambilan sampel acak sederhana dan memastikan sampel terdasar merata di seluruh populasi. Interval dihitung dengan membagi ukuran populasi dengan ukuran sampel yang diinginkan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang teknik sampling non-probability. Yang pertama ada convenience sampling, yaitu sampel kenyamanan. Metode pengambilan sampel di mana elemen-elemen dipilih berdasarkan kemudahan akses atau ketersediaan, tanpa upaya sistematis atau untuk memiliki populasi secara keseluruhan. Peneliti hanya mengambil responden yang paling dekat atau mudah dijangkau, seperti orang yang kebetulan ada di lokasi survei. Tujuannya adalah untuk mendapatkan data cepat dengan biaya minimal, meskipun seringkali menghasilkan sampel yang bias karena tidak mencakup variasi populasi yang luas. Yang kedua yaitu ada judgment sampling, yaitu sampel penilaian atau purposive sampling, yaitu metode pengambilan sampel di mana peneliti menggunakan penilaian subjektif atau keahlian pribadi untuk memilih elemen-elemen yang dianggap paling relevan atau representatif untuk tujuan penelitian. Pemilihan didasarkan pada kriteria spesifik dan ditentukan sebelumnya, bukan acak. Tujuannya adalah fokus pada kasus-kasus khusus yang memberi insting mendalam, sering digunakan dalam studi kualitatif atau eksploratif di bisnis, meskipun hasilnya sulit digeneralisasi karena sifatnya subjektif. Selanjutnya yaitu kuota sampling atau sampel kuota, yaitu metode pengambilan sampel di mana populasi dibagi menjadi subkelompok atau kuota berdasarkan karakteristik tertentu, seperti usia atau jenis kelamin. Kemudian, elemen-elemen dipilih secara non-acak hingga kuota masing-masing terpenuhi, mirip dengan stratified sampling, tapi tanpa elemen acak. Tujuannya adalah untuk memastikan representasi
proporsional dari berbagai kelompok dengan cara yang efisien. Saya sering digunakan dalam survei pasar untuk meniru komposisi populasi tanpa proses acak yang rumit. Selanjutnya yaitu ada snowball sampling, yaitu sampel bola salju. Metode pengambilan sampel di mana responden awal set dipilih secara sengaja. Kemudian mereka mereferensikan atau memperkenalkan responden lain yang relevan, sehingga sampai berkembang seperti bola salju yang menggelinding. Proses ini bergantung pada jaringan sosial atau koneksi responden. Tujuannya adalah menjangkau populasi yang sulit diakses atau tersembunyi, seperti komunitas niche. Meskipun sangat rentan terhadap bias, karena cenderung membentuk kelompok homogen yang saling terhubung. Baik, sekian presentasi dari saya dan kelompok saya. Jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.